Wa min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Itu ada dalam kitab Hikam. Artinya apa? Wa min alamatil i'timadi 'alal amali, salah satu ciri atau tanda orang itu bergantung kepada amal adalah nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Pengharapannya kurang kepada Allah ketika tergelincir pada kemaksiatan. Itu salah satu ciri orang yang bergantung pada amal. Artinya apa? Kita tidak boleh bergantung pada amal walaupun kita disuruh beramal terus, tapi enggak boleh bergantung pada amal. Lalu bergantung pada siapa? Bergantung pada yang membuat amal, yaitu Allah. Kita harus bergantung kepada Allah. Salah satu ciri orang yang bergantung kepada amal ketika dia terjerumus kepada kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hikmah Kebun Kopi yang dirahmati Allah. Mari kita teruskan pengajian minggu lalu, dan nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis pertanyaannya, kemudian dikumpulkan kurang lebih sekitar 10 menit menjelang masuk waktu Isya. Jadi nanti ada waktu penjelasan. Kadang-kadang kalau sudah ngomong itu enggak terasa waktu itu, kalau sudah kadung ngomong untuk menjelaskan ilmu ini saking asiknya. Seperti tadi subuh asik ngomong itu karena enggak puas sampai selesai pengajian itu masih ngobrol lagi di luar bersama Pak Yai Lohot. Masih diteruskan lagi pembicaraan tadi yang di dalam itu karena tidak puasnya jamaah, pengen lebih dalam lagi menggali apa yang saya sampaikan tadinya. Jadi memang syarat untuk menuntut ilmu itu Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'alim itu syaratnya itu memang 6. Kalau 6 ini dipenuhi, insyaallah akan memperoleh ilmu. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika antafsiliha bibayanin zaka'un wa hirsun wa jtihadun wa dirhamun wa irsyadul ustadzi wa tuluz zamani. 6 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang menuntut ilmu agar memperoleh ilmu. Alala tanalul ilma, sekali-kali Anda tidak akan pernah memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali 6 perkara telah dilalui. Yang pertama zakaun. Zakaun itu artinya cerdas. Cerdas itu maksudnya mempersiapkan diri kita ini untuk memperoleh ilmu yang disampaikan. Maksudnya begini, kita waktu menuntut ilmu itu seperti ember yang melumah, bukan seperti ember yang murep. Kalau ember itu melumah, Bapak Ibu tahu melumah ya? Melumah itu terlentang apa? Mulutnya di atas itu, yang terbuka di atas. Kali kalau ember itu melumah, kapan hujan itu pasti penuh ember itu. Tapi ember itu kalau murep, hujan 2 hari 2 malam nggak berhenti, nggak akan terisi. Nah, jadi itu zakaun itu seperti itu. Zakaun itu artinya membuka diri, cerdas. Zakaun wa khirsun. Khirsun itu artinya tamak. Tamak itu maksudnya ketika kita enggak paham atau kurang paham atau setengah paham saat belajar, itu langsung menulis pertanyaan kepada yang mengajar pada saat itu. Saya ingat seorang sufi bernama Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ibnu Ajibah Al-Hasani ini
Kalau soal ilmu syariat ini sudah sangat penuh. Kalau misalnya diukur itu seperti ember sudah mau melomper airnya, itu Ibnu Ajibah Al-Hasani. Tapi kan yang dituntut itu tidak cukup ilmu syariat. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga baru ilmu tasawuf. Karena tasawuf ini juga penting untuk mengolah hati kita supaya nyambung kepada Allah. Kalau syariat itu cuman sah atau tidak sah. Nah, ini Ibnu Ajibah Al-Hasani ini ketika menyampaikan sesuatu pada gurunya, saat gurunya itu tidak menjelaskan secara panjang lebar sehingga Ibnu Ajibah tadi itu lupa, akhirnya beliau Ibnu Ajibah ini ngomong kepada gurunya, "Wahai guru, tolong jelaskan apa yang tadi disampaikan untuk mencapai kepada makrifat." Terus ditulis oleh gurunya. Ditulis. Begitu ditulis, apa yang terjadi? Kertas diberikan tapi tidak dibuka. Pas begitu dibuka, pada saat yang sepi, saat tidak ada orang, hanya beliau sendirian di sebuah ruangan. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Begitu dibuka lantaran bimbingan dari gurunya itu, maka apa yang tadinya tidak nampak dinampakkan oleh Allah. Yang tadinya tidak tahu dikasih tahu oleh Allah. Yang tadinya tidak bisa dikasih bisa oleh Allah. Sehingga beliau ketika menyusun sebuah kitab namanya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, itu beliau itu seperti mendapat bisikan dari benaknya, sehingga apa yang dibisikkan itu ditulis. Kalau bisikan berhenti, dia berhenti menulis itu. Dan Iqadul Himam itu merupakan syarah dari Al-Hikam. Al-Hikam itu disusun oleh seorang ulama namanya Ibnu Ajibah namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi di dalam kitab Al-Hikam itu ada rumusan-rumusan. Dalam artian itu ada semacam kaidah-kaidah. Sama dengan tauhid juga ada kaidahnya. Kemudian fikih juga ada kaidah-kaidahnya yang disebut dengan usul fikih. Kemudian tasawuf juga ada kaidah-kaidahnya. Satu contoh, ketika seorang ulama tauhid membuat sebuah kaidah, umpamanya nih ada sebuah nazam, fabadu fal ilmu bi aslitini muhattamun yahtajulit tabyini. Ini disusun oleh seorang ulama tauhid namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kemudian dari ini disyarah oleh Imam Baijuri menjadi kurang lebih sekitar 500 halaman. Kemudian juga disyarah lagi oleh Mbah Kiai Soleh Darat atas permintaan Raden Ajeng Kartini. Itu namanya Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid, tapi dalam bahasa Jawa. Karena Mbah Kiai Soleh Darat orang Jawa. Supaya orang-orang Jawa paham itu, maka disyarahlah tadi kitab Jauhari Tauhid itu dalam bahasa Jawa atas permintaan santrinya bernama Raden Ajeng Kartini. Jadi tauhid juga ada yang membuat rumusan-rumusan. Terus tasawuf juga ada, seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyampaikan umpamanya gini rumusannya. Wa min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Itu ada dalam kitab Hikam. Artinya apa? Wa min alamatil i'timadi 'alal amali, salah satu ciri atau tanda orang itu bergantung kepada amal adalah nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Pengharapannya kurang kepada Allah ketika tergelincir pada kemaksiatan. Itu salah satu ciri orang yang bergantung pada amal. Artinya apa? Kita tidak boleh bergantung pada amal walaupun kita disuruh beramal terus, tapi enggak boleh bergantung pada amal. Lalu bergantung pada siapa? Bergantung pada yang membuat amal, yaitu Allah. Kita harus bergantung kepada Allah. Salah satu ciri orang yang bergantung kepada amal, ketika dia terjerumus kepada kemaksiatan, setan itu kan rajin.
giring kita kepada maksiat. Rajin, baik di tempat ramai maupun di tempat sembunyi-sembunyi, itu setan rajin. Ada setan WA, ada setan Facebook, macam-macam itu kan rajin tuh menggiring kepada kemaksiatan itu. Nah, ketika seseorang bergantung kepada Allah, terjerumus kepada kemaksiatan, jauhnya kepada Allah, dekatnya kepada Allah itu tidak terpengaruh oleh tergelincirnya kepada kemaksiatan. Begitu dia tergelincir kepada maksiat, waktunya sholat, dia sholat. Setelah itu menyadari, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba perhatikan, andaikan orang bergantung pada amal, begitu tergelincir kepada kemaksiatan, merasa dirinya penuh dengan dosa, akhirnya sholat males, mau wudhu males, baca Al-Quran males. Kenapa? Merasa dirinya kotor. Oleh karena itu, maksiat itu tidak boleh menghalangi kita dengan Allah. Ini yang ada di dalam kitab Al-Hikam yang membahas tentang tasawuf. Kali ini kita membahas tentang syariat. Syariat ini untuk menentukan sholat kita sah atau tidak. Itu syariat nih. Sholat kita ini kira-kira puasa kita sah atau tidak, batal atau sah. Kan ada batal, ada sah kan. Nah, karena hukum taklifi kemarin sudah saya sampaikan itu ada 5, tapi ditumpang 5 lagi. 5 kali 5 menjadi 25. Maka dari 5 ini ditumpang 5 kali 5 menjadi 25. Wajib itu ada syaratnya, wajib itu ada sebabnya, wajib itu ada penghalangnya sehingga menjadi tidak wajib. Wajib itu ada syaratnya supaya sah atau supaya wajib itu bisa tidak tercapai ketika batal. Ini semua ada namanya hukum wadza'i. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang niat di dalam sholat. Karena sholat itu kita harus niat. Kalau tidak niat maka sholatnya menjadi tidak sah. Kita teruskan, wa in kanati sholatu sunnatan rotibatan. Kalau sholat yang kita lakukan itu adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah rotibah. Artinya sholat sunnah rotibah ini seperti kal witri, seperti sholat witir, wa sunnatal fajri, dan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi rawatib ini bisa ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah, ini namanya sholat rotibah. Dan di dalamnya itu juga ada witir. Witir itu yang menutup dari sholat sunnah yang kita lakukan. Maka lam tasihu hatta yu'ayyinan niyata. Sholatnya itu tidak sah kecuali dia menentukan niatnya. Dia sholatnya sholat qobliyah subuh, maka dia menentukan dalam hati, boleh diucapkan dulu dengan lisan, usalli sunnatan qobliyata subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau cuman langsung Allahu Akbar, tidak ada niat, maka tidak sah sholatnya itu. Umpamanya usalli sunnatan rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, kayak gitu saja itu enggak sah sholatnya. Sholat qobliyahnya tidak sah. Maka sholat qobliyah subuh itu harus ditentukan niatnya pada saat takbiratul ihram. Jadi serempak Allah. Pas bilang Allah itu di situ ada bunyi usalli sunnatan qobliyata subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala bar. Selesai di situ. Makanya kalau orang mau takbir itu jangan cepet-cepet. Kalau kayak gini kapan niatnya? Jadi agak lama, maka lama sekali. Dan bahkan ada orang ketika mau niat itu ulang lagi, hilang, pikirannya hilang. Ini mau ngapa? Ulang lagi. Sampai saya perhatikan lebih dari 7 kali. Saya perhatikan enggak nyambung. Itu ya ini biasanya dari faktor usia biasanya.
pengen kan niat itu nyambungkan hati kepada Allah. Hati ini mengkaitkan diri, ya Allah aku sholat maghrib, umpamanya begitu, mau ngaitkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan niat yang kemudian ada ikhlasnya itu tadi. Maka ujungnya adalah lillahi ta'ala. Maka pada saat takbiratul ihram jangan cepat-cepat, karena untuk memasang niat tadi, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu sudah sudah selesai. Sulit Ustaz, sambil Allahu Akbar sambil menggabungkan niat itu memang ya sulit, tapi perlu latihan. Oleh karena itu, supaya memperkuat niat kita sebelum kita takbiratul ihram, kita biasa langsung nyebut dulu usolli fardhal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, pasrah Allah itu kalau kita susah untuk menyebut itu tadi, menyebut niat tadi, itu cukup hati ini tahu kalau kita sedang sholat isya. Tidak usah disebut, tapi kita tetap harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh terlalu cepat. Apalagi sujudnya kayak ayam kelaparan. Nah itu nggak tumak-ninah, karena salah satu dari rukun sholat adalah tumak-ninah. Tumak-ninah itu ukurannya adalah kalau sujud 3 kali baca tasbih, kalau rukuk 3 kali baca bacaan rukuk, kalau iktidal cukup 1 kali. Rabbana lakal hamdu, itu nggak perlu 3 kali kalau iktidal. Jadi sholat sunnah itu harus ditetapkan niatnya, ditentukan niatnya. Kalau tidak ditentukan niatnya, maka la tasihhus sholatu, sholatnya tidak sah. Untuk apa? Litamyizi an ghairiha. Kenapa kok ditentukan sholat rawatib itu disebutkan niatnya, ditentukan dalam hati? Untuk apa? Untuk membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Karena bisa jadi sholat sebelum sholat subuh itu bisa jadi adalah tahiyatul masjid, bisa jadi dia sholat mutlak, bisa jadi cuman sholat sunnah gitu saja. Gimana sholat sunnah itu? Sholat sunnah umpamanya gini, usolli sunnatan rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Rasulullah itu setiap ada kesempatan, Rasulullah itu selalu sholat. Oleh karena itu, sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk. Karena sholat sunnah itu terlalu banyak jumlah rakaatnya. Dalam sehari itu bisa lebih dari 1000 rakaat kalau mau. Dengan sholat sunnah yang bermacam-macam itu tadi. Maka kalau seandainya harus berdiri, itu akan melelahkan kaki. Jadi kapan saja bisa melakukan, kecuali saat-saat yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Kapan saat-saat yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah itu? Ada 5. Dalam sebuah riwayat dari hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kedua-duanya menyampaikan, yang pertama adalah sholat sunnah tidak boleh dilakukan setelah sholat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah tidak boleh dilakukan pas matahari terbit, lagi nyongol gitu, nggak boleh. Oh, sholat suruk itu adalah awal sholat duha, bukan awal terbit matahari. Jadi kira-kira romhun au romhaini, kira-kira 1 tumbak atau 2 tumbak. Zaman dulu nggak ada waktu, jadi ukurannya adalah tumbak. Tumbak itu berapa panjangnya? Tumbak mungkin sekitar 2 meter. Apa 1,5 meter? 1,5 meter. Jadi ketika kita lihat itu kira-kira panjangnya, tingginya itu udah 1,5 meter di ufuk sebelah timur sana. Udah kelihatan kurang lebih 1. Jadi perkirakan itu. Itulah awal waktu sholat syuruk. Dan awal waktu sholat syuruk itulah yang disebut dengan awal waktu sholat duha. Awal waktu sholat duha itu adalah awal waktu sholat syuruk. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, pas matahari di atas kepala kita.
Zuhur belum masuk, duha sudah habis. Kurang lebih sekitar 7 menit. Zuhur sudah belum masuk, duha sudah habis. Nah, pada saat itu kita nggak boleh, kecuali hari Jumat. Ini ada kecualinya nih. Illa yaumil jum'ah, kecuali hari Jumat disebutkan itu. Dan satu lagi, illa fil haram, kecuali di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu nggak ada larangan, baik 5 waktu ini nggak ada larangan, nggak ada larangan. Maka dulu tahun 2012 waktu saya jadi petugas haji, saya menjelang azan itu kebetulan saya pengen sholat sunnah. Ada orang pakai jubah di sebelah itu narik-narik gamis saya. Haram di sholat. Saya sholat aja terus. Kemudian setelah selesai dia ngomong, "Akhi, hadza waktu zawal, haram di sholat, hadzal hadis sahih." Di dalam bahasa Arab begitu. Wahai saudaraku, pas waktu zawal itu haram melakukan sholat sunnah. Hadis ini adalah sahih. Lalu saya jawab, "Na'am akhi, hadza waktu zawal haramun lis-shalah illa yaumul Jum'at wa fi Masjidil Haram." Saya bilang macam itu, kecuali di hari Jumat dan di Masjidil Haram. Kalau tidak di Masjidil Haram, ya haram, tidak boleh. Dan di hari Jumat itu di mana saja boleh, baik di Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram. Merengut sudah saya kasih tahu kayak gitu dia. Bukan senang tapi merengut dia. Mungkin kalah debat kali ya. Mau pengen memasukkan pemahamannya, ternyata mental pemahamannya. Karena hadis itu ada diriwayatkan dalam kitab Subulus Salam, dan kitab Subulus Salam itu merupakan salah dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam As-Sun'ani. Nah, jadi yang ketiga, waktu yang dilarang untuk sholat adalah pas waktu tengah di atas kepala, kecuali hari Jumat. Dan yang keempat adalah sesudah sholat asar. Jangan sholat sunnah sesudah sholat asar. Lalu gimana kalau sholat jenazah? Sholat jenazah bukan sholat sunnah, tapi sholat fardu, tapi fardu kifayah. Boleh kalau sholat jenazah. Kemudian yang kelima itu adalah pas matahari terbenam. Itu dilarang untuk melakukan sholat. Matahari terbenam itu maksudnya gini, udah maghrib tapi belum masuk, belum sempurna tenggelamnya matahari. Matahari udah masuk ke perut bumi, akan tetapi belum sempurna. Nah, ketika belum sempurna itulah kita nggak boleh sholat sunnah. Tapi kalau udah sempurna, otomatis masuk maghrib, baru boleh sholat tahiyatul masjid. Kayak kemarin tuh saya datang itu karena sudah azan, saya nggak duduk dulu, makanya saya sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qobliyah maghrib. Sholat qobliyah maghrib itu tidak dianjurkan kuat, cuman dikatakan insya'a apabila mau. Qobliyah isya juga begitu, sama dengan maghrib, insya'a kalau mau. Tetapi yang rawatib yang dikuatkan sendiri itu adalah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Dan dikatakan siapa orang yang sholat sunnah sesudah sholat isya 2 rakaat, itu sudah dianggap seperti sholat malam. Oleh karena itu kalau takut nanti malam tidak bisa witir, boleh setelah sholat 2 rakaat sesudah sholat isya ini kemudian ditutup dengan witir. Lalu gimana kalau nanti malam bangun? Nanti malam bangun ya sholat lagi, tapi nggak usah witir karena sudah didahulukan witirnya. Ini perbedaan antara amalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq maunya witir itu adalah nanti terakhir di malam hari beliau lakukan. Tapi Umar bin Khattab khawatir malam tidak bangun, khawatir, maka didahulukan witirnya. Itu perbedaan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini petirnya ikut ngaji. Iya. Ketika ayo masuk, jangan di luar. Masuk. Jangan ada yang di luar.
Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat tentang kebaikan Abu Bakar As-Siddiq dan kebaikan Umar bin Khattab, maka malaikat mencelupkan tangannya ke laut kemudian diangkat. Begitu netes air itu, malaikat menyampaikan kepada Rasulullah, seperti inilah kebaikan Umar bin Khattab dibanding kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya kebaikan Umar bin Khattab itu baru satu tetes dibanding air laut. Air laut itu adalah kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, satu tetes tadi itu adalah kebaikan Umar bin Khattab. Itu kebaikan antara Abu Bakar dengan Umar. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq itu yakinnya lebih tinggi daripada Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah ingin berjihad menyebarkan Islam, kan perlu dana. Akhirnya diam-diam Umar bin Khattab itu menyampaikan, ya Rasulullah, separuh hartaku aku serahkan untukmu untuk jihad fisabilillah. Lalu Rasulullah tanya, untuk keluargamu apa yang akan dipakai untuk keluargamu? Lalu jaminan untuk keluargamu apa? Disampaikan oleh Umar bin Khattab, separuh dari harta ini untuk jihad fisabilillah, maka separuhnya adalah untuk keluargaku. Begitu Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah mengumpulkan dana untuk jihad, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, seluruh hartaku aku serahkan untukmu untuk jihad fisabilillah. Bukan separuh tapi seluruh. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ini semua hartamu kamu serahkan padaku, lalu untuk jaminan hidup keluargamu gimana? Jaminan hidup keluargaku cukuplah janji Allah dan Rasulnya. Itu yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, janji Allah dan Rasulnya. Apa janji Allah dan Rasulnya? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jaminan yang Allah berikan adalah setiap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah satu, maka Allah akan kembalikan menjadi 700. Satu ini menjadi 700. Gimana ceritanya? Diumpamakan kamathali habbatin, seperti satu buah biji. Satu buah biji mangga ditabur. Ketika ditabur kemudian terus tumbuh menjadi sebuah pohon mangga. Sebuah pohon mangga ini dia memiliki 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabangnya itu bijinya 100. Sekarang berapa buahnya? Satu buah pohon mangga tumbuh. Setelah tumbuh punya 7 cabang. Setiap cabang buahnya 100. Sekarang berapa buah pohon mangga ini? 700. Belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini yang diyakini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Abu Jahal, percaya kalau Muhammad itu tadi malam naik ke langit. Siapa yang ngomong? Muhammad. Kalau dia yang ngomong lebih dari itu aku percaya. Itulah yang disebut dengan As-Siddiq, sangat membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sementara Umar bin Khattab gelarnya adalah Al-Farruq, yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Maka jangan coba-coba meriwayatkan hadis kalau itu hanya dibuat-buat, kepalanya hilang dipenggal oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu zaman Umar bin Khattab hadis itu sangat sedikit karena takut dengan Umar bin Khattab. Banyaknya hadis itu lantaran pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini masih keluarganya Muawiyah. Berkuasa selama 2 tahun, rakyatnya tidak ada yang miskin sehingga susah mengeluarkan zakat karena nggak ada yang miskin. Ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sangat mempedulikan ajaran Rasulullah sehingga ulama diperintahkan
untuk mengumpulkan hadis. Maka pada saat itu muncullah Imam Bukhari, muncul Imam Muslim, muncul Imam Tirmidzi dan seterusnya, banyak sekali perawi-perawi pada saat itu. Ini Umar bin Abdul Aziz, dan orang yang menyusun sebuah kitab itu nanti dihargai oleh Umar bin Abdul Aziz itu ditimbang. Jadi ditulis di kertas, kemudian sudah itu ditimbang. Seberapa berat itulah nanti upahnya. Ditimbang dengan apa? Dengan timbangan. Kalau misalnya ditimbang ada 1 kilo, maka dia memperoleh 1 kilo emas. Ini tidak tahu berapa ini mungkin sekitar 2 kilo ini. Ini kalau zaman itu, ini dapat 2 kilo emas ini. Nah ini, jadi ukurannya ada, itu penghargaan seorang khalifah terhadap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat kita, sholat sunnah itu tidak wajib berdiri, tetapi boleh duduk kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, sholat fardu itu wajib berdiri, dan berdiri itu merupakan rukun dari rukun sholat. Kalau bisa berdiri tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Bisa berdiri tapi nggak mau berdiri, sholatnya tidak sah, kecuali tidak mampu berdiri atau kepayahan. Bisa berdiri tapi payah kalau berdiri, takut jatuh. Nah, 5 waktu yang dilarang ini sebisa mungkin kita hindari, jangan sholat sunnah. Saya ulang, sesudah sholat subuh, pas matahari terbit sampai 1 atau 2 tumbak, kemudian pas matahari di atas kepala, kecuali hari Jumat dan kecuali di Masjidil Haram, dan sesudah sholat asar, dan yang terakhir pada saat matahari terbenam. Dari 5 yang dilarang untuk melakukan sholat ini, ada 2 yang dilarang untuk menguburkan mayat. Kapan itu? Pas matahari terbit dan pas matahari terbenam. Oleh karena itu kalau ada orang meninggal, jangan dikuburkan habis sholat asar, khawatir nanti pas mau memasukkan jenazah maghrib, maka berdosa orang yang memasukkan itu. Ya mayatnya nggak tahu, tapi kalau orang yang hidup itu dia terkena dosanya. Kenapa? Masukkan mayat pas pada saat dilarang. Oleh karena itu lebih bagus disolatkan sesudah sholat maghrib, sudah itu baru diantar, aman. Perlu terang, bawa setrongking kalau zaman dulu. Kalau sekarang pakai lampu emergensi, kalau perlu terang. Jadi ini 5 waktu dilarang untuk sholat, 2 waktu dilarang untuk menguburkan mayat. Ketika ditanya kenapa kok pada saat matahari terbit nggak boleh sholat, pada matahari terbenam nggak boleh sholat, li'anna syamsa tatlu'u ala qarnai sayatin. Dijawab Rasul begitu, karena matahari sedang berdiri di atas 2 tanduk setan. Lalu ditanya, apa itu ya Rasul 2 tanduk setan? Maksudnya adalah pada saat pagi itu orang non-muslim ada yang sedang beribadah, dan pada saat matahari terbenam itu orang non-muslim, orang kafir ada yang sedang beribadah. Kita nggak boleh barengin ibadah dia. Ini yang disebut dengan li'anna syamsa tatlu ala qarnais sayatin. Jadi ini perlu diingat, 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Kalau sholat syuruk bukan pas matahari terbit, tapi pas di awal waktu duha, dan itu perlu niat. Wa in kana nafilatan ghaira ratibatin, kalau itu adalah salat sunnah yang bukan ratibah, ajza'athu niyatus sholati, boleh dia niat salat. Niat sholat situ saja, boleh. Niat sholat gitu saja, nggak usah disebutkan, cukup niat sholat. Usalli sunnatas sholati rok'ataini, atau usalli sunnatan rok'ataini mustaqbilal kiblati, nggak usah ditentukan, boleh. Kalau seandainya itu bukan sholat ratibah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat fajar, sholat witir, tidak ditentukan, nggak apa-apa. Wa in ahrama, ini kan udah masuk nih. Wa in ahrama, apabila telah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar gitu, sudah takbiratul ihram, tsumma syakka, lalu dia ragu, hal nawa, sudah niat atau belum? Ragu tuh, sudah takbiratul ihram, Allahu akbar, ragu, sudah niat apa belum tadi ya. Tsumma dzakara annahu nawa, kemudian dia baru ingat, oh iya aku sudah niat tadi. Sudah takbiratul ihram lupa,
Bisa nggak itu terjadi? Mungkin. Itu biasanya faktor usia, biasanya itu. Sudah niat, tiba-tiba kok lupa. Sudah niat apa belum? Ternyata dia baru ingat, oh iya aku sudah niat. Fa in kana qabla ayyahdatsa syai'an minal af'ali min af'ali sholati ajza'uhu. Kalau niatnya itu yang dia ingat sebelum dia mengucapkan sesuatu dari perbuatan sholat, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Kalau kita berniat tadi, lupa, ingatnya itu sebelum kita melakukan sesuatu, belum membaca surah Al-Fatihah umpamanya, maka sholat kita adalah sah pada saat itu. Wa in dzakara dzalika ba'da ma fa'ala syai'an min dzalika batalat sholatu. Tapi kalau ingatnya setelah melakukan sesuatu seperti baca surah Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Kenapa? Li'annahu fa'ala dzalika wa huwa syakka fi sholati. Karena ia melakukan itu, sementara itu dia ragu di dalam sholatnya. Jadi ketika seseorang ragu di dalam melakukan takbiratul ihram, kalau belum dia melakukan sesuatu, maka sholatnya sah. Tapi kalau sudah melakukan sesuatu dari perbuatan sholat itu, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena niat itu letaknya adalah di awal. Tidak boleh niat sholat letaknya di akhir. Mau selesai baru niat. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, barangkali itu saja dulu. Kita baca pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang seperti ini lebih mengena pertanyaannya, asal kalimatnya bisa dipahami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan isbal? Tadi saya nggak nyampaikan isbal, ini ada kata-kata isbal nih. Tapi nggak apa-apa juga. Kemudian yang kedua, apa itu subahat? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Tolong dijelaskan dan beri contoh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang bertanya seperti itu, nggak apa-apa, nggak ditulis namanya, nggak apa-apa. Ditulis namanya nanti saya cari siapa mana orangnya, biar kenal maksudnya gitu. Biar kenal. Isbal itu artinya dia menjulurkan kainnya sampai menutup mata kaki. Jadi isbal di sini dulu pernah dilarang oleh Rasulullah. Tapi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan sesuatu keluhan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kainku ini selalu melorot-melorot terus. Bagaimana ini katanya. Lalu dijawab oleh Rasulullah, kalau kamu tidak termasuk isbal. Rupanya yang dimaksud isbal itu adalah memanjangkan kain dengan sombong. Khuyala ditambahi dengan khuyala, sombong. Karena pada saat itu orang yang panjang kainnya adalah orang yang sombong. Bisa jadi sekarang orang yang pendek kainnya itu orang yang sombong. Bisa jadi seperti itu karena ukurannya adalah sombong. Karena sombong itu letaknya di hati, bukan di kain. Kalau kainnya mengser ke bawah itu memang karena mungkin kurang kuat ngikatnya, melorot ke bawah, pas lagi rukuk nutupi mata kaki, itu tidak termasuk isbal, kecuali merasa dirinya sombong. Jadi yang tidak boleh itu adalah sombongnya itu, bukan isbalnya. Isbal yang dibarengi dengan sombong. Ketika isbal tidak dibarengi dengan sombong, maka tidak mengapa. Karena Abu Bakar As-Siddiq pernah melakukan itu dan Rasulullah menyampaikan, kalau kamu tidak apa-apa wahai Abu Bakar, artinya Abu Bakar tidak mungkin ada punya rasa kesombongan. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Dan bahkan pada saat itu ada orang yang kakinya, yang mata kakinya terbuka, celananya cingkrang waktu itu. Ketika ada pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan, Rasulullah itu kalau membagi harta rampasan itu adil. Adilnya begini, yang imannya kuat dibagi sedikit, yang imannya masih lemah dibagi banyak. Orang yang celananya cingkrang tadi menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dil. Masya Allah,
menghadap Rasulullah langsung nyebut, ya Muhammad i'dil, hai Muhammad adillah kamu kalau membagi. Rasulullah marah. Pada saat itu Umar bin Khattab giginya udah geremetek, apa ya? Giginya udah geremet, mau mencabut pedangnya, lalu dipegang oleh Rasulullah, suruh sabar. Karena apa? Karena dia di dalam dirinya masih ada 2 kalimat syahadat. Maka tidak boleh mau main potong leher, enggak boleh. Umar bin Khattab kan keras orangnya seperti itu. Hanya Rasulullah yang bisa mengendalikan Umar bin Khattab. Dan bahkan ketika Umar bin Khattab mendengar Rasulullah meninggal, siapa yang ngomong itu mau dipegal itu. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Yang bisa meredam itu cuman Abu Bakar As-Siddiq. Disampaikan, kalau menyembah Allah, Allah itu tidak akan pernah mati. Tapi kalau menyembah Muhammad, Muhammad mati. Baru dia sadar kalau Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Allah, bukan Allah. Jadi nggak boleh menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya orang yang diutus oleh Allah dan punya sifat manusia dan bisa mati seperti manusia. Baru beliau sadar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini pernah isbal, pernah kakinya itu tertutupi mata kakinya dan ngadu kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak sampaikan termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena Abu Bakar As-Siddiq tidak mungkin di dalam hatinya ada sombong. Sementara orang yang mata kakinya terbuka, cingkrang tadi itu, pas pada saat pembagian ghanimah itu pembagian harta rampasan. Kalau zaman dulu itu kalau perang, musuh itu hartanya dirampas, senjatanya dirampas. Kenapa kok dirampas? Supaya lemah musuh itu. Kalau musuh kalah, senjatanya nggak dirampas, masih ada kemungkinan mau nyerang. Hartanya nggak dirampas, masih kemungkinan ada nyerang. Tapi kalau sudah dirampas senjatanya, dirampas hartanya, tidak ada lagi dia berdaya, maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan harta itu disebut dengan ghanimah, dan ghanimah itu dibagi-bagi dan Rasulullah membaginya adil. Ada orang yang tadi yang tidak tahu menahu, nggak punya sopan tadi, i'dil ya Muhammad, adillah kamu Muhammad kalau membagi. Masya Allah, Rasulullah disuruh adil. Kalau Rasulullah nggak adil, siapa lagi yang mau berbuat adil? Ini isbal. Kemudian yang kedua tentang subhat. Subhat itu artinya ragu-ragu, membuat keraguan. Contohnya begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat tauhid itu tidak dibagi-bagi. Tauhid itu adalah kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak ada yang menyerupai dari apapun dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada, Allah tidak serupa dengan apapun. Lalu ada belakangan ulama setelah tahun 500 Hijriah disebutkan begitu di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawahir Tauhid, Imam Al-Baijuri menyebutkan setelah tahun 500 Hijriah itu ada orang yang mulai mengaburkan tauhidnya Rasulullah dan tauhidnya para sahabat. Sehingga tauhid itu dibagi 3. Ada tauhid namanya uluhiyah, ada tauhid namanya rububiyah, ada tauhid namanya asma wa sifat. Dibagi-bagi seperti itu. Padahal aslinya Imam Al-Asy'ari, Imam Hasan Basri yang menisbahkan dirinya dengan Al-Asy'ari karena beliau adalah keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah juru bicaranya Ali bin Abi Thalib pada saat perang melawan Muawiyah. Juru bicaranya namanya Amr bin As, masih muda. Ali bin Abi Thalib juru bicaranya namanya Abu Musa Al-Asy'ari, sudah tua tapi orangnya zuhud. Jadi Imam Hasan Basri ini mulailah menguraikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat, disusun oleh beliau, jadilah yang sekarang ini kita ikuti tauhidnya, yaitu tauhid Asy'ariyah. Artinya
di dalam perbuatan kita ini ada kasaf, tapi ujung-ujungnya adalah diserahkan kepada Allah. Kita kalau mau bekerja, usaha dulu. Setelah usaha, menyerahkan diri kepada Allah. Sementara kalau orang-orang yang mau mengkaburkan tauhid, manusia itu diberi kemampuan, maka yang menentukan adalah manusia itu sendiri. Kalau pengen sukses, ya harus tahu ilmunya supaya sukses dengan meninggalkan Allah. Oleh karena itu, mereka mengaburkan keyakinan ini karena akidahnya dicampur dengan kaidah-kaidah filsafat. Maka pada saat itu, seorang ulama namanya Imam Al-Ghazali itu menyusun sebuah kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ihya itu artinya menghidupkan, ulumuddin itu ilmu agama, menghidupkan ilmu agama. Itu untuk menepis orang-orang yang membuat syubhat tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya. Kalau kita tauhid ya satu. Allah adalah ya Rabbun adalah ilah. Kalau kita begitu, ilah adalah Rabb adalah ilah. Makanya laukana fihi ma'alihatun illallah lafasajata. Andaikan di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, pasti bumi dan langit itu hancur. Tuhannya dua. Ada Tuhan selain Allah. Tuhan satu pengen nyiptakan hujan, Tuhan satu pengen nyiptakan kering. Oh, berantem akhirnya kan? Yang satu pengen hujan, yang satu pengen terang. Yang Tuhannya yang pengen terang tadi tukang es berdoa, ya Allah jadikan terang biar esku laku. Yang satu lagi, ya Allah padiku ini perlu air, tolong turunkan hujan. Akhirnya kan bingung Tuhan ini. Tuhan yang satu lagi pengen turunkan hujan, Tuhan yang satu lagi pengen terangkan tidak turun hujan. Akhirnya berantem di situ. Ternyata kan tidak rusak. Berarti Rabb itu adalah ilah, ilah itu adalah Rabb, satu bukan dua begitu. Jadi nggak perlu uluhiyah, nggak perlu rububiyah. Ya Rabb adalah ilah, ilah adalah Rabb gitu. Itu udah dikaji oleh ulama. Ternyata banyak bertentangan. Walaupun akhirnya yang menyusun ini namanya Ibnu Taimiyah, di ujung hayatnya itu sudah bertobat dan sudah masuk pada ilmu tasawuf. Akan tetapi pengikutnya ini mengambil yang waktu belum tobat tadi itu. Ini yang rusaknya tuh di situ. Jadi ini yang dimaksud dengan subhat. Yang dimaksud dengan subhat itu tadi. Subhat itu membuat keraguan terhadap keyakinan. Subhat itu artinya ragu-ragu. Subhat. Berikutnya, ini sudah. Setelah takbir Allahu Akbar, apakah langsung kabirau atau Allahu Akbar kabirau dan seterusnya? Ada dua pendapat, boleh Allahu Akbar langsung kabirau walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ada juga Allahu Akbar, nanti ulang lagi Allahu Akbar kabirau. Kedua-duanya betul. Kalau nanya, kalau Ustadz gimana? Kalau saya setelah takbir Allahu Akbar langsung kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Kalau saya nih. Tapi kalau ibu, bapak boleh Allahu Akbar kabiro, boleh, nggak masalah yang seperti itu. Kalau saya mengajarkan ke santri-santri saya, setelah Allahu Akbar langsung kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nanti akan lebih jelasnya lagi pada pembahasan berikutnya, belum nyampe. Sama yang kemarin itu, sebetulnya ada di dalam itu, cuman belum nyampe kajian kita ke situ. Berikutnya, sholat sunnah ba'diyah Isya mendekati sholat malam. Apa ini? Sholat sunnah ba'diyah Isya mendekati sholat malam gitu ya. Siapa yang tanya ini? Sholat sunnah ba'diyah Isya mendekati sholat malam gitu. Siapa nih? Iya. Ya sudahlah kalau gitu. Sholat sunnah ba'diyah Isya mendekati sholat malam. Maksudnya adalah sholat sunnah ba'diyah Isya. Kalau ada orang yang sholat sunnah ba'diyah Isya, itu sudah dianggap orang melakukan sholat malam. Oleh karena itu
supaya kita tidak tertinggal sholat malam kita, setelah sholat isya lakukan 2 sholat sunnah itu tadi, ba'diyah isya. Boleh 1 rakaat, boleh nanti ditambah sholat yang lain, umpamanya sholat mutlak atau sholat sunnah yang tidak ada namanya. Boleh sholat sunnah, usolli sunnatan rakaataini mustaqbilal, boleh. Atau mungkin cuman 1 rakaat boleh, usolli sunnatan rakaatan mustaqbilal kiblat. Bukan sholat witir, tapi sholat sunnah cuman 1 rakaat, namanya sholat tatawu. Nanti berikutnya akan ada penjelasan, itu yang biasa dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Assalamualaikum Ustaz, apakah keutamaan dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Mohon untuk kejelasan Pak Ustadz. Ini sebetulnya juga ini belum sampai ke sana ini, tapi yang jelas keutamaannya adalah ini menyempurnakan sholatnya yang diikuti. Kalau ini qobliyah dan ba'diyah, misalnya qobliyah dan ba'diyah zuhur, maka akan menyempurnakan sholat zuhurnya itu. Qobliyah asar akan menyempurnakan sholat asarnya itu. Tetapi masing-masing nanti ada juga manfaatnya. Nanti ada pembahasannya, nggak usah khawatir, ikuti saja terus pengajiannya. Insya Allah dengan mengikuti pengajian nanti, setiap mengikuti pengajian itu malaikat pencatat kebaikan akan selalu mencatat. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan begini, orang yang suka ikut pengajian di akhir hayatnya itu akan dibimbing oleh Allah untuk menyebut nama Allah. Itu dalam riwayat disebutkan seperti itu. Maka yang penting itu ikut pengajian. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, siapa orang yang pergi ke pengajian sama dengan masuk ke raudhatun min riyadil jinan. Itu hadis itu diriwayatkan oleh disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ketika Rasulullah sampaikan, kalau ada raudhatun min riyadil jinan, mampirlah. Disuruh mampirlah. Lalu tanya sahabat, apa itu ya Rasulullah raudhatun min riyadil jinan? Raudhatun min riyadil jinan adalah majelis zikir dan majelis pengajian, majelis ilmu. Kalau ada majelis zikir, majelis ilmu, itu adalah raudhatun min riyadil jinan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum sholat bagi orang yang memiliki tato di tubuhnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Belum saya jelaskan, sudah terima kasih. Nah, ini orang yang punya tato sholatnya sah asal dia berwudu, asal dia suci. Syarat suci itu adalah syarat sholat itu adalah harus suci. Ketika tatonya ini bisa dihilangkan dengan mudah, maka harus dihilangkan. Tapi ketika menghilangkannya harus menyakiti dulu, maka tidak usah dihilangkan, cukup bertaubat saja. Karena apa? Membuat tatonya itu sendiri yang sudah berdosa. Karena apa? Tidak mensyukuri nikmat, dikasih nikmat kulis mulus, malah dicoret-coret gitu. Dulu ada seorang preman, siapa yang lewat di SD 1 itu pasti ditodong itu, kalau enggak ngeluari duit itu pasti digebuki sama dia. Waktu itu saya masih kuliah. Tapi ternyata premannya itu setelah saya deketi, ternyata orangnya lembut. Akhirnya saya tarik supaya masuk ke rumah saya. Menarik dia dengan apa? 1 rokok, 2 kopi. Karena saya ngerokok dan ngopi waktu itu. Cuman dia, saya perhatikan waktu saya balik kuliah, itu lama-lama minuman cepernya itu ditaruh di belakang waktu saya lewat. Ini sinyal nih, berarti dia segan dengan saya nih. Sinyal. Maka saya deketi. Begitu saya deketi, alhamdulillah. Ibunya saya suruh mendoakan dia supaya menjadi anak yang soleh. Didoakan oleh ibunya. Ternyata pas selama Ramadan itu ada yang azan dilarang. Rupanya dia yang pengen azan. Akhirnya dia yang azan. Selama Ramadan itu dia yang azan. Begitu selama Ramadan azan, kemudian tadarusan dan ikut tadarus, di situ orang tuanya sangat senang dengan saya. Bapaknya, saya dipeluk oleh bapaknya sampai sesak, saking senang bapaknya. Anaknya yang bejat ini tadi kemudian menjadi baik. Dan akhirnya belakangan ini langgar tadi direhab oleh dia dengan biaya duitnya sendiri. Waktu itu seharga 47 juta pada saat itu, masih bukan uang nilai sekarang, tapi uang nilai waktu itu merehab masjid. Itu dirinya sendiri mengeluarkan uang karena dia
punya pekerjaan ngesup irigasi. Ini bukti bahwasanya jiwa Umar bin Khattab muncul di situ. Pada saat itu ada yang ibu-ibu nyenyes, untuk apa sholat tunggat-tunggit, tato masih banyaknya. Sedih dia, langsung ngomong, Ustadz gimana aku ini sholat tatoku masih banyak, kalau aku mau hilang ini sakit ini gimana. Waktu itu sedang ngadu dengan saya, duduk di depan gereja di Kebun Kelapo, di situ. Jadi saya bilang sama dia, sekarang gini, yang jadi Tuhan dia apa Allah? Nah, Allah, ya sudah, nggak usah dengerin dia gitu. Nah, jadi artinya apa? Saya ingin nyampaikan, tato asalkan dia bertaubat, maka sholatnya diterima oleh Allah, sholatnya sah. Tapi dengan syarat, ketika dia sholat, dia telah bersuci, tempatnya bersih, pokoknya syarat dan rukun sholat dijalani. Ketika syarat dan rukun sholat dijalani, maka sholatnya sah, walaupun tatonya seluruh tubuh umpamanya itu. Karena waktu itu dia sedang lalai. Berikutnya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, diizinkan. Bagaimana cara mengirim atau menghadiahkan doa untuk orang? Doa, mengirimkan doa. Oh, menghadiahkan doa. Menghadiahkan doa untuk orang atau keluarga yang sudah meninggal. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan itu banyak. Apakah harus disebut satu-satu atau ada cara lain supaya langsung semua? Yang meninggal itu banyak. Yang meninggal banyak kan? Yang meninggal dari saudaranya itu banyak. Apa disebut satu-satu semuanya gitu ya? Syukron. Ya, baik. Ketika ada keluarga kita yang meninggal, kalau itu susunannya adalah bapaknya, kakeknya, itu ya cukup menyebut dalam bahasa Indonesia kita adalah orang tuaku dan kakek-kakekku, umpamanya begitu. Atau dalam bahasa Arab itu wali abaina, orang tua kami. Orang tua kami itu maksudnya orang tua itu ya bisa bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, bapak buyut kita, ibu buyut kita, bapaknya buyut dan seterusnya. Jadi cukup abaina. Tapi kalau seandainya kita tahu, karena kita kan kadang tidak tahu. Saya aja bapaknya mbah itu sudah nggak tahu lagi siapa bapaknya mbahnya. Saya tahu cuman sampai mbah saja. Bapaknya mbah masih tahu mbah Rofi'i, tapi bapaknya buyut itu udah nggak tahu lagi. Mbah Kiai Rofi'i, Mbah Kiai Hambali. Mbah Kiai Hambali punya bapak nama Mbah Kiai Abdul Salam. Mbah Kiai Abdul Salam, mbahnya lagi saya nggak tahu lagi orang tuanya. Jadi kadang-kadang kita nggak cukup dengan abaina gitu saja. Jadi kalau bisa sebut nama. Kalau orang yang terdekat, kita tidak usah pakai ilah ruh, tapi cukup namanya ilah hadrati saja. Ilah hadrati ibuku, Sianu bin Sianu, umpamanya gitu. Ilah hadrati mbahku, ilah hadrati, cukup gitu saja. Tapi kalau orang itu agak jauh dari kita, umpamanya tetangga kita pengen atau sahabat kita boleh dengan ilah ruh. Oleh karena itu, karena kita dekat kepada Rasulullah, kita kan jarang menyebut ilah ruhi Rasulullah, kan jarang gitu. Maka kita nyebut ilah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin, karena Rasulullah itu orang paling dekat dengan kita. Apa buktinya dekat kepada kita? Nanti pada saat orang itu wafat, itu yang pertama nyambut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja dulu. Pertanyaannya banyak, jadi waktunya molor. Kurang lebihnya mohon maaf. Doa. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan
fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakarati mautina wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.